Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita misteri berjudul Pasukan Berjubah Putih Penghuni Tapak ini berawal dari cerita seorang teman bernama Andres pada tahun 2016 lalu. Teman tersebut menceritakan sebelum membuka warung di pintu masuk objek wisata Tapak Tuan Tapa, dia selalu bermimpi didatangi pasukan berjubah putih. Mimpi itu berulang-ulang dialaminya hingga suatu malam di mana dia bermimpi kembali didatangi pasukan berjubah putih memintanya untuk datang ke Gunung Lampu. Malam itu dalam mimpi ia datang ke Gunung Lampu. Di situ ia melihat Gunung Lampu dipenuhi pasukan berjubah putih, dan di laut juga terlihat beberapa kapal besar dipenuhi pasukan berpakaian serba putih. Setelah sampai ke Gunung Lampu, ia kemudian mendengar suara yang memintanya untuk menaiki tangga kapal. Ia pun lalu menaiki tangga kapal. Saat menaiki tangga kapal pertama dan kedua, langkahnya lancar. Tetapi di saat menaiki tangga ketiga, semua pintu kapal perlahan tertutup tiba-tiba. Jika direka-reka tangga dimaksud, mungkin saja tangga pertama ini terletak di awal pintu masuk. Tangga kedua berbentuk mendatar dan ketiga berbentuk menurun dan langsung ke arah tapak. Dalam mimpi itu, salah seorang pasukan berjubah putih menanyakan kepadanya, apa kapal ini segera berangkat atau menunggu? Ia lalu menjawab saat itu, menunggu. Mungkin kapal yang ia dengar dari pasukan berjubah putih di dalam mimpi itu bisa juga dikira-kira adalah gugusan bebatuan hitam yang berbentuk dinding curam di lokasi tapak. Tapak asli sepanjang 2 meter terletak di ujung bagian barat, terletak tersembunyi di cekungan bebatuan. Karena sering mengalami mimpi seperti itu, maka ia memilih untuk membuka warung di pintu masuk objek wisata Tapak Tuan Tapa ini. Belakangan, Tapak Tuan Tapa yang terbuat dari semen ini telah memikat wisatawan untuk berkunjung ingin melihatnya dari dekat. Di tapak dari semen itu sering terjadi terjangan ombak besar, bahkan telah banyak merenggut korban jiwa. Sedangkan tapak yang sebenarnya panjangnya lebih kurang 2 meter, kalau di situ kita berdiri meski ombak besar jarang terjadi seretan ke tengah laut. Karena terlalu banyak kebohongan, maka tempat ini dianggap angker oleh sebagian orang, bahkan juga sudah masuk TV, terangker di dunia. Di akhir cerita, teman tersebut lalu mengatakan, sebenarnya tempat ini tidak angker, hanya saja pengunjung datang kemari di saat gelombang besar.